Shalom. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-10. Matius 10 ayat 5 sampai 15. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan masih tema besar kita, yaitu menjadi murid Kristus yang sejati. Murid Kristus yang sejati. Matius 10 ayat 5 sampai 15. Kaum pria akan membacakan ayat 5, kaum wanita membacakan ayat 6. Ayat 15 kita bacakan bersama-sama. Perikopnya berjudul Yesus mengutus ke-12 rasul. Sama-sama kaum pria, 2, 3 ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke kanan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan lepaskanlah dunia dari kamu. Sama-sama 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota lain. Amin. Pengutusan murid, ya. Tema kita pada hari ini pengutusan murid. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pembacaan teks yang tadi itu sebenarnya berbicara tentang pengutusan ke-12 rasul. Pengutusan ke-12 rasul oleh Tuhan Yesus itu bukan berarti bahwa kita orang percaya sama sekali tidak masuk di dalamnya. Karena sesungguhnya murid pertama Yesus itu adalah 12 rasul. Dan kemudian berkembang nanti 70, 120, dan Petrus berkhotbah 3.000, jadi 5.000, 10.000, dan banyak sekali. Itu artinya pembacaan ini sebenarnya mewakili kita, amin. Karena kita pun sesungguhnya adalah murid Kristus, sekalipun kita bukan rasul. Kita bukan rasul, tetapi kita murid Kristus. Arti rasul sebenarnya adalah yang diutus. Tapi karena berkaitan dengan jabatan rasul yang sudah berakhir, maka rasul sampai hari ini tidak ada lagi. Yang ada adalah arti makna dari rasul itu. Apa? Yang diutus. Siapakah yang diutus? Kita semuanya. Kita semua murid-murid Kristus diutus oleh Tuhan. Diutus ke mana? Di bumi ini. Diutus di mana? Di tempat kita berada. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kewarganegaraan kita berasal dari mana? Surga. Dari sorga. Tapi kita di dunia ini sedang dinas. Amin. Kita di bumi ini sedang dinas. Ada rencana Tuhan yang hendak kita harus jalankan di bumi ini. Sehingga kita tidak sibuk mencari kehidupan jasmani, makan, minum, ya, harta benda, kekayaan, uang. Memang itu perlu, ya, saya katakan itu perlu. Tetapi fokus kita sebagai murid di bumi ini bukan itu, amin, bukan itu. Nah, mari kita bersama-sama perhatikan apa yang menjadi tugas dari yang diutus. Kita lihat di sana. Ayat 6,
melainkan pergilah. Ya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam konteks para rasul pada waktu itu, Yesus mengutus para rasul itu kepada domba-domba Israel. Kenapa? Karena ahli Taurat, orang Farisi, mereka cuek akan umat Israel. Mereka sibuk memperkaya diri mereka. Mereka sibuk dengan rutinitas mereka. Mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan Taurat mereka. Sampai-sampai bangsa Israel yang sedang dijajah oleh Romawi pada waktu itu seperti domba yang tidak digembalakan. Bangsa Israel itu berantakan, saudara. Secara politik di bawah kekuasaan Roma, secara ekonomi ditindas karena harus bayar pajak yang mahal. Saya sudah pernah jelaskan ya, bahwa pemungut cukai itu sama seperti pajak pada hari ini. Tapi konsep dulu pemungut cukai itu bayar sangat mahal sekali. Jadi para pemungut cukai itu orang Yahudi juga yang disuruh, sesama orang Yahudi. Tetapi karena mahal, yang kedua, kalau tidak bayar penjara. Itu yang membuat orang Yahudi benci sekali kepada pemungut cukai. Nggak bayar, penjara. Bayaran sangat mahal. Jadi secara politik, secara ekonomi, dan yang ketiga yang paling penting, secara rohani moral, bangsa Israel tidak ada yang menggembalakan. Sehingga ketika Yesus datang, maka dia sedang mencari domba-domba yang terhilang di tengah-tengah Israel. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, tugas dari para murid adalah apa? Pergi mencari jiwa-jiwa. Amin. Kita yang sudah dimuridkan, maka kita juga harus memuridkan. Para rasul itu senantiasa hidup bersama Yesus, dan Yesus selalu mengajar mereka. Makan, minum, waktu mau tidur, ya setiap aktivitasnya selalu Yesus ajar. Meskipun mereka nggak mudeng, gitu. Nggak apa-apa, namanya juga murid. Kan kita juga dulu di bangku sekolah, kuliah, emang semua bisa kita tangkap nggak? Nggak juga. Nanti baru kita tangkap. Ada teman saya, ya kelas 5 SD belum bisa bagi-bagi, ya cuman puluhan, nggak bisa, saudara. Ya kita maklumin. Jadi kehidupan kita sebagai murid pun ya banyak yang masih begitu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan pernah berhenti dari belajar dari sang guru. Amin. Nah, para murid itu dididik, para murid itu dibentuk oleh Tuhan Yesus, dan murid-murid itu melihat secara langsung kehidupan Yesus. Saya sudah pernah jelaskan kan. Mungkin murid-murid itu kalau menilai Yesus secara materi, maka murid-murid itu akan kabur. Nggak ada yang mau dikejar, saudara. Melihat Yesus mau apa? Mau uang? Nggak ada. Tidak ada padaku, kata Yesus. Mau tempat tinggal yang mewah, istana raja? Nggak ada padaku. Aku saja tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Nggak ada, saudara. Mau mengejar strata sosial? Enggak. Oh, Yesus tidur di sembarang tempat, di taman, di bukit. Kalau saudara lihat di taman kencana ada orang tidur, saudara bilang pasti apa? Gembel. Saya nggak tahu zaman dulu disebut apa itu. Orang asing atau pengembara. Kalau zaman dulu kan orang asing atau pengembara. Orang yang tidak punya rumah, saudara. Jadi strata Yesus itu begitu, saudara. Kita tidak bisa, kalau mau harta itu kita bisa kecewa. Tapi bukan berarti Yesus tidak punya. Amin. Dia sanggup memberikannya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, maka yang kita lihat di sana adalah harus beritakan Injil. Pergilah, jangkau jiwa-jiwa. Pertama kepada orang siapa itu? Orang Yahudi. Nah, kita ini bukan orang Yahudi, saudara. Kita ini orang apa? Orang Nias, kata Lius kan? Orang Manise, kata Lius. Om Jowo katanya lagi. Orang apa lagi? Ambon, Timur, Kupang, orang Batak. Papua, ada orang Papua. Dintu bukan orang Papua. Dintu orang Sulawesi dia. Ya, pokoknya macam-macam.
Kita masing-masing punya tugas masing-masing untuk pergi. Dan yang paling pertama, kita harus pergi dan melangkah, mencari jiwa. Ketika kita sudah dimenangkan jiwa kita, ketika kita sudah didapatkan bagai kita domba yang tersesat dan kita sudah ditemukan, maka kita harus cari jiwa yang paling terdekat. Siapa dia? Istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu kita. Ada yang pernah udah punya cucu sini? Bu Galang udah punya cucu? Amin. Terus Bu Yani sebentar lagi. Pak Dayat colek-colek. Iya kan? Cucu yang langsung gitu. Iya, sebentar lagi. Itu adalah jiwa-jiwa yang harus kita jangkau. Amin. Memang nggak mudah memang. Saudara, justru memberitakan Injil, memenangkan jiwa, itu sering kasus yang terjadi. Justru yang paling sulit adalah orang yang terdekat. Bahkan Yesus berkata apa? Seorang nabi tidak dihormati di mana? Di tempat asalnya sendiri. Yesus ketika berada di tempat asalnya justru banyak yang menolak. Banyak menolak karena statusnya yang adalah orang biasa. Makanya orang bilang, "Hai, bukankah ayah dan ibumu tinggal bersama kami? Hai, bukankah saudara-saudaramu juga ada bersama kami? Kenapa engkau katakan engkau adalah anak Allah? Bukankah engkau anak Yusuf? Kenapa engkau katakan anak Allah?" Memang repot. Ketika kita memenangkan jiwa, baik istri kita atau suami kita, anak kita, keluarga kita, background kita itu sering dimunculkan. Latar belakang kita itu sering dimunculkan, saudara. Hai, bukankah dulu bukan pemabuk? Lu sama, kita juga dulu sama-sama setan. Nah, itu dimunculkan. Yesus pun begitu, latar belakangnya karena dia adalah ayahnya yang sangat, saya maaf ya, katakan Yesus itu secara ekonomi sangat miskin, saudara. Karena orang tuanya itu hanya tukang kayu. Hidup ada padanya. Strata sosialnya nggak terpandang, saudara. Ya mungkin berbeda kalau Yesus itu lahir dari anak raja langsung dan dia adalah Allah. Wah, cocok banget ya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan dia lahir dari rahim Maria dan Maria adalah ratu. Ya siapa yang nggak dengerin? Takut orang. Tapi dia justru harus berbalik dari titik yang paling rendah, strata yang paling rendah, sosial yang paling rendah. Mengerikan, saudara. Dan itu sering dipakai untuk menolak Injil. Dan kehidupan kita yang lama itu juga sering dipakai untuk penolakan Injil. Amin. Tapi jangan pernah berhenti, saudara. Karena siapa sih di dunia ini yang tidak punya kehidupan yang kelam? Siapakah yang di dunia ini yang tidak punya kehidupan yang sisi negatif? Gak ada, saudara. Oh, dia baik-baik banget, Pak. Baik. Enggak. Saya nggak percaya. Uji sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bahkan di dalam hatimu saja, di dalam pikiranmu saja, dan engkau tidak melakukannya, engkau telah berdosa. Tajam sekali firman Tuhan. Hanya dalam hati, hanya dalam pikiran, saudara. Tidak melakukan, tidak action. Dosa, kata Yesus. Ngeri. Firman Tuhan itu tajam sekali. Jadi kalau hukum di dunia ini hanya bisa menghukum perbuatan yang dapat dilihat mata, eksekusi. Ya kalau misalnya kita melakukan sesuatu kepada orang, kalau kita hanya katakan dalam hati, gua bunuh dalam hati doang, nggak ada hukumnya, saudara. Tidak ada hukumnya dalam hati doang. Nggak ada. Atau dalam hati,
jelek lu. Enggak ada. Ya jangan bilang jelek kepada wanita ya, amin. Saya sudah pernah bilang, perkataan yang paling menyakiti hati wanita adalah kalau dibilang dia jelek. Yang lain boleh. Kalau satu ini jangan, please, tolong. Nanti perang dunia ketiga terjadi. Apalagi kalau dia baru bangun tidur katakan jelek lu. Dia baru mandi jelek lu. Udah lipstik tebal bla 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 jelek lu. Udah pakaian bagus jelek lu. Coba besok pagi perhatikan. Besok kayaknya dia belum mati. Besok dia udah gak bangun lagi. Karena itu perkataan yang paling bahaya, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hukum dunia tidak bisa menyerap kita karena isi hati kita, nggak bisa. Isi hati Tuhan tidak ada yang tahu, saudara. Tapi Tuhan tahu, amin. Dan Tuhan menguji dan bahkan menghukum bukan hanya dosa perbuatan, dosa pikiran dan dosa di dalam hati. Menginginkannya saja kita sudah berdosa. Nah, coba cek satu persatu. Apa yang kita pernah simpan dalam hati? Membenci, merancangkan sesuatu dalam hati, bla 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 bla. Apalagi kalau cowok udah banyak lah, ya, dosa semua itu. Kalau kita bukan banyak sekali. Intinya adalah tidak ada orang yang tidak berdosa, amin. Sesuai dengan pesan firman Tuhan. Tidak ada orang yang memiliki latar belakang yang mulus, nggak ada, semuanya seperti noda yang hitam di hadapan Tuhan. Kita semua gelap, kita semua domba yang tersesat, dan Yesus menemukan kita, amin. Yesus menemukan kita. Ada yang ditemukan dengan cara baik. Domba yang di antara 100 itu ditemukan dengan cara-cara yang sadis. Karena dia tersesat dan dia hampir jatuh ke jurang. Itu domba yang 1 ekor di antara 100. Tuhan Yesus tinggalkan 99 dan dia harus kejar mencari. Itu gembala yang baik. Gembala yang baik, Yohanes 10, Mazmur 23. Dan bahkan dia harus berhadapan dengan serigala. Dia harus berhadapan dengan singa, binatang buas yang siap untuk menerkam sang domba. Dan dia lari, domba lari itu terpeleset ke dalam jurang. Dan sang gembala harus membungkukkan tangan dan menangkap sang domba yang satu itu. Hampir maut, hampir jatuh ke lubang maut. Dan kita semua begitu, saudara. Tuhan temukan kita dengan cara yang unik. Coba deh, kita semua ditemukan dengan cara yang unik, amin. Semuanya. Kalau kita pikir-pikir kebaikan Tuhan itu, aduh iya, luar biasa. Dia temukan saya waktu saya. Dia temukan saya waktu posisi saya. Dan kita semua ditemukan dalam kondisi yang berdosa. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, maka beban kita sama. Kita harus melaksanakan tugas yang telah dilakukan sang gembala. Dan kita pun harus melaksanakannya. Pergi, temukan jiwa-jiwa. Dimulai dari tempat kita yang paling terdekat. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Temukan dia. Jangan pernah takut. Jangan pernah malu memberitakan Injil. Jangan pernah malu mengatakan bahwa Yesus sang penyelamat itu. Jangan. Minggu-minggu yang lalu saya sudah pernah katakan, jangan pernah malu mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa malu, maka aku pun akan malu dan tidak mengakuinya di depan Bapa. Tidak main-main, saudara.
itu kita sudah harusnya tidak lagi berputar di situ. Harusnya kita sudah melaksanakan tugas, bukan lagi malu, karena kalau malu itu berarti belum siap melaksanakan. Kita harusnya sudah berada di atas itu, dan kita sekarang berada di medan pertempuran dan tanda kutip, dan kita sekarang sedang memberitakan Injil, kabar baik, menangkan mereka. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, jangan lupa tugas kita di bumi bukan hanya untuk keselamatan kita. Bukan hanya kita yang berkata, oh puji Tuhan aku diselamatkan, puji Tuhan aku dimenangkan dan akan aku kelak ada pengharapan hidup bersama Yesus di surga. Tapi bagaimana saudara kita? Tapi bagaimana keluarga kita? Kita harus memenangkan mereka. Persoalan nanti, apakah mereka menolak? Apakah mereka tidak mau? Itu bukan bagian kita. Amin. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Itu yang pertama, saudara kasih Tuhan. Nah, yang kedua, pengutusan murid. Mari kita lihat ayat yang 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan kamu membawa bekal. Loh, emang ini harus disuruh pergi? Enggak, saudara. Sekali lagi saya katakan, kita dudukkan konteksnya ini pada waktu itu. Ya. Pada waktu sekarang pun kami kan enggak tiap hari harus pergi jalan kemana-mana. Enggak juga. Tidak. Meskipun pada saat ini seorang misionaris melakukan itu, iya. Ya, tapi tidak harus selalu. Enggak. Dan terutama umat Tuhan tidak harus disuruh pergi dari rumah dan pergi mutar-mutar beritakan Injil dan mau apapun ya. Saudara jadi bingung nanti. Suami istri ini mau suamiku mana ya? Oh, aku sedang penginjilan. Loh, pekerjaan gimana Pak? Biarkan aja pekerjaan itu. Oh enggak begitu. Demikian juga istri. Istri sudah pergi kabur dari rumah karena mendengarkan firman Tuhan. Istri sudah jalan-jalan pergi kemana-mana, hanya bawa pakaian satu dan nggak bawa apa-apa. Loh, suami bilang, mana mama? Udah pergi. Loh, kok udah pergi? Iya, karena mendengarkan firman Tuhan kemarin dari minggu. Maka dia pergi jalan kemana-mana. Dan akhirnya di rumah tidak ada yang urus. Enggak begitu, saudara. Ini berbahaya. Bukan itu yang tidak dimaksudkan. Nah, saudara-saudara yang tidak dimaksudkan di situ adalah apa? Tidak usah bawa ini, tidak usah bawa ini, tidak perlu bawa ini. Apa? Karena di dalam perjalanan kita melayani Tuhan, Tuhan inginkan kita bergantung kepada Dia, berharap kepada Dia. Bukan berharap karena apa yang kita miliki, bukan bergantung karena apa yang kita bawa. Bayangkan saudara, kalau saudara pergi penginjilan, kemudian saudara banyak bawa harta, kemudian saudara bawa ATM dan duit di ATM banyak. Ketika di dalam kesusahan, di dalam perjalanan misi, apa yang saudara lakukan? Tarik ATM. Boleh dites. Tarik langsung. Wah, susah banget nih. Tarik. Saya pernah ke Kalimantan. Ya hanya 3 hari kalau nggak salah. Hanya 3 hari. Ya, penginjilan di sana. KKR juga sih. Bukan saya pembicara yang nggak ada. Saya hanya membantu untuk penginjil misi ke sana. Waduh, itu waktu kita masuk ini hutan sekali, saudara. Dari bandara itu jauh sekali, masih ke dalam. Itu masih hutan dan naik lagi bukit-bukit dan hutan semua. Dan kemudian kita sampai di atas agak bukit sedikit. Di sana ada gereja. Ada gereja ternyata terjadi. Ya, kemudian udah banyak orang berkumpul, udah lumayan, hampir 300 lebih kali itu. Ya, 300 lebih. Dan waktu saya lihat air pun nggak ada. Airnya itu kuning, saudara. Maaf yang dari Kalimantan bukan mau rasis dan bukan, saudara. Itu kuning sekali, saudara. Saya hidup penukaran enggak juga. Kayaknya itu bukan karena hasil
keran, bukan, tapi diangkat gitu. Air sedikit sekali airnya. Dan panitia menyediakan tempat bagi kita itu ya di pastor yang sangat sangat-sangat memperhatikan tempatnya. Dan akhirnya sang pembicara bilang apa? Wah, ini kita mau tidur di mana ini? Ya saya sebagai anak muda ya, kalau anak muda kan sembarangan bisa ya. Kalau masih muda ya tidur di mana-mana bisa gitu. Bukan mau ini, bukan, memang kalau anak muda kan begitu. Tapi mereka yang sudah berumur ya nggak mungkin lah ya. Gimana? Ya terpaksa sudah selesai malam pertama cari hotel. Nah itu membuktikan sudah. Nah itulah hal yang bisa kita bandingkan. Kalau kita punya banyak saudara, maka apa yang kita punya itu sesuatu saat itu kita andalkan. Tapi perhatikan kalau kita nggak punya, apapun yang terjadi di situ, kita mau andalkan apa? ATM kosong, bekal nggak ada. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang apa? Jangan bawa, berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan upahnya. Amin. Tuhan yang akan memberikan upahnya. Jangan pernah mengandalkan pelayanan dengan apa yang kita miliki. Jangan pernah mengandalkan pelayanan berkata, oh aku begini, aku punya potensi, oh aku ini, aku punya harta, aku enggak. Tuhan tidak berkenan. Tuhan bilang dirimu saja, hatimu. Tuhan ingin hati kita. Jangan pernah merasa, oh hartaku banyak, oh aku orang pintar, oh aku orang begini. Enggak. Tuhan bilang tinggalkan semua. Amin. Tuhan ingin apa? Hati kita, hati yang berharap kepada Tuhan, hati yang pasrah. Apapun yang terjadi nanti di lapangan, kita hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Saya membaca biografi seorang penginjil yang bagi saya luar biasa. Itu pendeta Siburian, itu daerah Medan, daerah kampung sekali. Dia itu memiliki pelayanan di Siantar, dan sekarang saudara itu besar sekali. Kalau nggak salah papanya Nove, GPI juga. Ya ini papanya Nove kan pendeta. Ini Siburian. Dia penginjil dari Sumatera. Dia mengikuti pelayanan kegerakan Pentakosta tahun 50-an gitu. Karena di Indonesia hebat sekali ya kegerakan Pentakosta ya. Pada waktu itu Pak Made segala macam. Saya baca sejarah. Dan akhirnya dia terbeban untuk penginjilan ke Sumatera. Pusatnya di gerejanya dia dirikan di Siantar. Kemudian dia keliling-keliling pelosok daerah Sumatera dan sampai ke Nias. Jadi kalau ada GPI di Nias itu karena dia. Pas dia pergi ke daerah, saudara, itu istrinya hamil. Istrinya hamil dan dia tinggalkan di rumah di gereja sendirian. Apa yang terjadi? Bayinya mati. Dan ada 2 atau 3 orang anaknya mati, sakit, mati berturut-turut saudara. Dan dia sedang menjalankan penginjil keliling saudara. Itu bertemu dengan anak yang bisa nggak kenal. Yang datang ini siapa? Kenapa? Karena lahir dia tidak ada saudara. Pulang anaknya sudah mungkin setahun 2 tahun. Dia datang, dia lihat ini anak kita. Iya ini anak kita. Coba bayangin. Untung pendeta ini baik. Loh, kemarin nggak ada anak ini. Jangan-jangan kamu dari mana nih? Kok pikiran negatif? Jangan-jangan dari mana kamu ini? Kok tiba-tiba ada anak kita? Istrinya balas, lah kamu yang buat. Tapi enggak saudara. Waktu dia pulang, karena nggak ada telepon kan? Zaman-zaman dulu nggak ada telepon. Dia pulang dia lihat, udah ada anak kita. Iya, anak kita yang baru lahir, bla bla bla. Pergi lagi saudara. Tinggalkan lagi. Waduh saudara, anak laki-laki mati berapa orang? Kenapa? Istrinya hanya mengasuh keluarganya dengan sendirian.
Tapi lihat kegerakan. Kita lihat begitu banyak jiwa di mana. Itu luar biasa loh. Pendeta Sibuya. Nah, saudara, kita nggak harus begitu, tidak. Tapi yang mau disampaikan di sini adalah seorang murid tidak akan memusingkan dirinya. Amin. Seorang murid tidak akan memusingkan dirinya dengan apa yang akan dipakainya, dengan kehidupannya, hartanya, duitnya. Tidak memusingkan diri dengan hal-hal dunia. Amin. Gak boleh, saudara. Itu bahaya. Karena itu bisa mengikat kita dan akhirnya kita tidak melaksanakan tugas kita. 2 Timotius 2 berkata apa? Seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan kehidupannya. Jika dia memusingkan dirinya, maka dia tidak layak bagi komandan. Tidak layak. Dan kita pun jangan sampai larut di sana, saudara. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak. Bersahabatlah dengan mereka. Ketika kita temukan orang yang menerima Injil, masuk rumahnya, sampaikan salam, tinggallah di rumahnya. Itu yang dilakukan Elia. Elia itu ketemu janda itu, dan disediakan khusus di rumah, di loteng kamar untuk nabi. Luar biasa. Dan para penginjil hidup dari sana. Ketika dia temukan, dia bangun persahabatan dengan siapapun, terutama orang yang menerima Injil, dan dia hidup dari situ. Apa yang disediakan? Makan. Itu konsepnya. Apa yang diberikan? Terimalah, karena dia terima Injil itu. Jadi benar-benar hidup bergantung dari pelayanan. Amin. Saudara-saudara, saya ingat zaman-zaman kita dulu di sini. Wah, itu luar biasa, saudara. Saya terapkan itu. Kalau bicara PK dari gereja kan ya nggak bisa sampai sebulan, saudara. Iya, jujur. Ya kita nggak bisa berharap sampai full sebulan. Mungkin 2 minggu habis, saudara. Jangan 2 minggu, kadang-kadang seminggu habis loh. Zaman dulu. Ya, apa yang kita lakukan? Saya pikir lagi, wah, nggak bisa berdiam di gereja. Saya nggak mau diam di gereja. Firman Tuhan berkata, pergi. Saya kunjungi jemaat-jemaat. Ya, saya datangi rumah mereka. Ya, ini Bu Amin yang ada di sini. Ya, ke rumah Bu Titin, ke rumah Bu Amin. Ya, kita datangi. Dulu ada, ya Bu Titin, kenang-kenangan, Wahyu. Banyak jemaat lain. Kita datang. Seperti yang saya sudah pernah jelaskan, saya selalu datang tuh pas jam 11. Pas ibu-ibu sedang masak, udah hangat-hangatnya sudah. Nah itu. Iya, apakah sengaja atau enggak? Memang timingnya jam segitu. Karena saya juga baru mandi gitu, mandi udah enak nih. Udah pas nih, gitu kan. Jam 10 jalan kaki, ya belum ada sepeda. Dulu baru kemudian ada sepeda dulu. Bupin kasih sepeda. Ya kita jalan ke Menceng, ke Pelopor. Jalan sampai gitu. Pas sampai di rumah jemaat jam 11. Pas ibu-ibu lagi masak, ya, ibu-ibu itu paling senang kalau dia masak, masakannya dimakan. Dan bahkan kita berkata apa? Enak. Itu jelas. Ibu, aduh, saudara-saudara. Kalau saya, Bu Salom, jangan kamu datang. Iya Bu Salom, iya masih marah-marah. Pas dia lagi masak, ibu lagi masak. Iya Bu, saya yang lapar udah cium aroman. Aduh, dari gereja lapar, nggak ada makanan. Cium, aduh, goreng-gorengannya wangi, saudara. Duduk ngobrol sedikit, ambil minum, bla 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 bla. Ya, doanya sebentar, makannya yang lama. Ya maksudnya itu intermezzo, saudara. Tapi itu saya praktekkan, nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Seorang hamba Tuhan memang hidup dari situ kok. Jujur aja. Kalau nggak ada religius, kunjungi jemaat. Masa mereka nggak kasih makan? Kasih makan, percaya. Gemuk kamu. Mungkin itu yang belum terjadi. Zaman kami dulu begitu. Jujur, Bu Ami ini, aduh, banyak kenangan nih bersama Bu Ami. Aduh, itu banyak sekali kenangan. Banyak. Kalau di sana, waduh, kamu nggak ini. Kita jalan. Ya jalan. Tapi gemuk juga kan? Gemuk. Kenapa? Ya dikasih makan di situ. Iya, makan dia. Dikasih makan, man. Cuma ini baik-baik. Ya saya bukan mau muji mereka, enggak. Ya. Ketika masuk ke rumah jemaat, kamu tidak pernah bergosong. Yakin. Betapa mereka sangat memperhatikan. Amin. Ini bukan dipuji ya, enggak. Memang kenyataannya. Bu Gomo yang kalau Bu Gomo. Udah lama enggak ketemu Bu Gomo. Kalau udah masuk, sama teman-teman, mana? Bu Gomo itu kalau nyambut kita langsung kemana? Bukan di ruang tamu. Di mana? Langsung ke meja makan. Itu luar biasa. Sini. Loh, kemana Bu? Ini ke meja makan langsung. Iya. Itu tanda bahwa memang mereka memahami. Tapi ya itulah hidup hamba Tuhan. Jangan pernah takut di situ. Ya, apalagi mereka ini adalah orang-orang yang menerima kasih karunia berkat daripada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Masuk rumah mereka. Firman Tuhan nih, kau menggenapi. Kalau kau belum jalankan berarti kau belum menggenapi ini. Kau belum genapi ini soalnya. Masuk rumah mereka, berilah salam, shalom Bu. Nah itu dia, ya kan? Kemudian apa? Kalau diterima masuk. Kemudian apa lagi? Iya masuk bisa makan di dalam. Wah, luar biasa. Hamba Tuhan memang didesain oleh Allah begitu, saudara. Hamba Tuhan didesain alam begitu. Nggak punya apa-apa. Tapi ketika dia melayani Tuhan, Bapa di surga menyediakannya. Amin. Itulah konsep yang dirancang oleh Allah bagi kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua pun demikian. Kita tidak semua terpanggil untuk melaksanakan ini pergi, enggak saudara. Tapi ada hal-hal bagian-bagian tertentu yang kita bisa lakukan. Yang pertama tadi, pergi. Kita lakukan apa? Untuk keluarga kita. Beritakan Injil, menangkan mereka. Sampaikan kabar sukacita kepada istri anak kita, keluarga kita, orang-orang yang terdekat kerabat kita. Karena kita ingin juga kabar keselamatan itu tersampai juga kepada mereka. Dan yang kedua Tuhan katakan apa? Akan Tuhan berikan pemeliharaannya langsung dari Tuhan. Dan yang ketiga apa? Tuhan akan bangun keluarga-keluarga yang baru. Ketika kita bertemu dengan mereka, mereka adalah keluarga kita, mereka adalah sahabat kita, dan akhirnya bahkan lebih dari keluarga kita. Itu sudah terbukti. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, baik seorang pendeta hamba Tuhan, baik kita semua umat-umat Tuhan, kita sama-sama harus melaksanakan tugas ini. Bagian-bagian tertentu yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan. Tugas ini, pengutusan ini bukan hanya untuk yang orang-orang tertentu yang melayani Tuhan saja. Oh, kalian saja yang pergi. Enggak. Ada bagian tertentu yang bisa sama-sama umat Tuhan kita lakukan sama-sama. Sehingga apa? Jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Karena kita pun rindu. Bukan hanya kita saja yang dimenangkan, bukan hanya kita saja yang diselamatkan, dan begitu banyak orang yang akan diselamatkan. Amin.